Desi Carlo, a socialite who is active and highly enthusiastic in all social activities. Having a child with autism, Desi then established a foundation named Autism Awareness Indonesia. She also serves as the chairperson of Peace and Love West Java, a social-based community scattered across Indonesia. At present, this 45-year-old woman is busy managing her retail business and cafe. This is the diary of Desi Carlo. Pandangan orang banyak yang negatif mengenai sosialita. Sosialita itu tukang hura-hura, menghabiskan uang banyak. Tapi pada kenyataannya, saya dan sahabat-sahabat saya lainnya sebagai sosialita, kami menjalani, memang kami senang berkumpul untuk arisan, tapi kami juga menjalani kehidupan kami, hari-hari kami dengan karya-karya kami, lalu bisnis, dan selalu selaras antara kehidupan sosialita dan kehidupan berkeluarga. A socialite with myriad of school activities doesn't make Desi forget her role as a mother. For her, family is still her number one support system. Walaupun saya ada kegiatan sosialita di luar, sebagai sosialita, aktivitas saya lebih banyak juga di dalam rumah, di keluarga. Karena keluarga menurut saya nomor satu, kebutuhan suami dan anak-anak itu yang utama buat saya. Dukungan suami itu nomor satu buat saya. Beliau sangat positif, selalu mendukung setiap kegiatan saya di luar maupun di dalam. Jadi untuk yang bisnis, untuk yang arisan, apalagi hidupan sosial untuk berbaksos, beliau sangat mendukung. The woman named Veronica Desi Anggraini has been in the glamorous world of socialite for 10 years. Starting from her friend's invitation to join an arisan socialite gathering, Desi now has her own arisan group with plenty of activities. Saya juga punya arisan sosialita, namanya Arisan Gulali Sisterhood, itu sudah 7 tahun. Ini di tahun ke-7, anggotanya kurang lebih 180 orang. Kita tiap bulan selalu ada pertemuan arisan, tapi di dalam 1 tahun kita juga punya baksos, yaitu 5-6 kali dalam 1 tahun. Kita ketemu di situ, kita punya persahabatan, terus bisnis juga di situ. Tentunya happy-happy juga. Often appearing glamorous at various events, Desi has a distinctive fashion style. No wonder she has a personal fashion designer to create clothes according to her preference. Karena kebutuhanku banyak untuk acara arisan, acara ulang tahun sahabat-sahabat, jadi saya jarang berfoto dengan baju yang sama. Saya punya penjahit, 2 penjahit yang bisa menjahitkan khusus untuk saya. Ini koleksi-koleksi bajunya, baju pesta biasa untuk menghadiri acara arisan dan ulang tahun.
Kalau sehari-hari baju saya casual saja. Cuman kalau ada acara-acara, biasanya saya suka dandan glamor yang klasik aja, yang nggak terlalu mengikuti fashion trend saat ini, sehingga saya baju-bajunya awet, bisa dipakai untuk tahun depan lagi. Jadi tahun ini cukup 1 kali dipakai untuk 1 kali foto. Ketemu baju yang sama tahun depan. Like women in general, Daisy also enjoys collecting other fashion items. Her favorite is branded bags. Di lemari masih banyak, cuman karena terlalu banyak sehingga keluar dari lemari. Dan biasanya saya untuk urusan tas, saya lebih memilih yang klasik dan saya menyesuaikan warna tas dengan warna busana yang saya kenakan sehari-hari atau pada saat acara dan arisan. This travel enthusiast woman usually buys her favorite bags directly when traveling abroad. Not half-heartedly, she also splurged a considerable amount to buy her favorite branded bags. Terakhir saya beli tas itu bulan kemarin ya, saya hampir tiap bulan beli tas. Favorit saya tasnya warnanya hitam, muatnya lebih banyak. Ini saya beli di Italia waktu itu, Fendi jenisnya Peekaboo. Karena dia baggy, ukurannya besar, jadi muat banyak hal. Barang-barang yang kecil-kecil saya masukin ke situ, jadi muat. Not without reason, she does it to support her appearance as a socialite and as a reward for herself. Saya rasa sosialita yang lain juga pasti mereka senang sama tas, aksesoris, baju-baju cantik, karena kebutuhan kami sebagai sosialita selalu tampil cantik, tampil menarik dan glamor. Kalau buat saya, beli barang mewah atau beli barang yang kita sukai itu merupakan wujud penghargaan untuk diri sendiri. Jadi kita udah kerja sekian lama, kita sudah kerja keras di hari-hari kita berkarya. Nah, menghadiahi diri kita sendiri dengan membeli barang-barang yang kita sukai. Even so, according to Daisy, happiness still cannot be measured with luxurious items. Tapi ingat ya, kebahagiaan tidak diukur dari barang mewah. Hal kecil, hal yang kita sukai itu bisa menjadi kebahagiaan buat diri kita. Jadi nggak masalah baju cuma 20.000, kalau kita happy ya beli aja, nggak masalah. Jadi jangan dilihat dari brandnya, karena mewahnya, jangan dilihat dari itu. Jadi saya juga sehari-hari ya bersahaja, menjalani hidup seperti biasa. Yang utama itu keluarga dan anak. Itu mereka pencapaian saya. Karena hari ini ada kegiatan bakti sosial, saya pilih yang simpel dan mudah dibawa. Yuk ikuti hari saya. Lights, camera, action. I'm the main attraction. Post it up to get the reaction in this life of a social media star. Behind her glamorous appearance, Daisy is a socialite with a great empathy, especially towards children with special needs. Blessed with a child who also has a special needs, Daisy established the Autism Awareness Indonesia Foundation to help and facilitate parents with similar conditions. Jadi AAI ini sebenarnya berdirinya tidak sengaja 5 tahun yang lalu. Jadi saya itu karena melatar belakangi anak yang berkebutuhan khusus, anak saya satu-satunya Carlo. Ada beberapa orang tua yang bertanya sama saya jawab satu-satu. Karena saya pikir saya capek nih kalau jawab satu-satu, ngelayanin satu-satu. Saya bikin aja grup, jadi mereka tanya, saya jawab, semuanya denger, semuanya tahu gitu. Kalau AAI memang pure benar-benar dia isinya tuh baksos, berbagi ya, berbagi ilmu, berbagi pokoknya semua untuk orang tua baru dengan anak berkebutuhan khusus yang belum tahu terapi atau treatment anak-anak ini. Biasanya di situ ada yang mandu, jadi ada terapis, ada dokter yang kalau orang tua bertanya kenapa sih anak saya begini dok, nah di situ dijawab. Until a new
saya tuh nafasnya udah nafas baksos ya. Jadi kemana-mana tuh bawaannya ya begitu, baksos. For 5 years taking care of AAI, Daisy not only helps parents with special needs children, but also creates job opportunities for therapy experts. Di dalam AAI juga kita take and give. Ada terapis yang memberikan terapi gratis untuk anak-anak khusus ini yang memang ekonomi keluarganya di bawah. Jadi mereka diberikan terapi khusus tidak berbayar. Tapi selain itu kita juga kayak saya membantu terapis-terapis ini mencari klien yang ekonomi keluarganya di atas. Saya berikan kliennya ke terapis ini. Jadi ya balance ya, mereka cari uang tapi ada baksosnya juga. The woman who loves gudeg is trusted to be the chairperson of the Peace and Love community for the West Java region. Peace and Love is arisan community with social basis that spreads throughout Indonesia. Jadi di Peace and Love ini kita ada slogan namanya MLI, multi level ibadah ya. Yang kebetulan ketua umum kami Muslim ya. Jadi kita tuh percaya di mana kalau ada satu cabang berbaksos, berbakti sosial, di cabang lain yang sedang tidur, sedang istirahat, dapat amalannya juga, gitu loh. Dapat ibadahnya juga dapat, amalnya juga dapat. Ya saya percaya ya, jangankan manusia, hewan aja. Kalau sulitan kejepit kita tolongin, apalagi anak manusia. Jadi kita nggak kenal agama, nggak kenal suku. Kalau sulit ya di mana ada kesulitan kita bantu sepanjang tangan kita bisa membantu. For Daisy, sharing is a daily routine. Memang ini ya, saya tuh nafasnya udah nafas baksos ya. Saya pernah bilang. Jadi kemana-mana tuh bawaannya ya begitu, baksos. Terus saya perhatikan anak-anak terlantar, tidak hanya anak berkebutuhan khusus, tidak. Anak terlantar, yatim piatu, kaum jompo, anak jalanan. Daisy always makes a routine schedule of visits to social foundation or schools for special needs children. She often becomes the initiator of social events and invites her friends to join. Kebetulan hari ini kami ada acara kunjungan ke sekolah luar biasa. Memang kami suka rutin ke sini per 3 bulan. Tidak hanya di SLB sini sih, masih ada tempat-tempat lain. Hari ini saya bawa bingkisan kecil, jadi sekedar hanya untuk kumpul bocah, berbagi bersama hari ini dengan anak-anak di sekolah luar biasa Santa Lucia hari ini. Ini kegiatan anak-anak. Ya, mereka pinter nyanyi, pinter main drum, main keyboard. Terus memang ada kegiatan kesenian setiap minggunya mereka. Pagi. Nah, walaupun udah agak siang, tetap semangatnya semangat pagi. Oke, hari ini karena pagi ini baru sendiri Bunda datang sambil menunggu bunda-bunda yang lain hadir. Kita buka acara dengan bermain game dulu ya. For this graduate of Trisakti University women,
Being able to share knowledge, gifts, and entertainment to her foster children is a happiness of its own. Suster, hari ini ibu-ibu dari AI datang nih, Suster. Terus kita lihat juga perform anak-anak yang baik-baik ya. Bagus semua, pinter-pinter semua, hebat. Anak-anak happy nggak tuh, Suster ya? Pasti happy banget. Mereka Happy banget sangat ya. menunggu yang kayak gini nih. Bisa, kan tadinya kita nggak tahu juga ada yang bisa nyanyi ini, bisa nyanyi itu. Yang kita tahu karena asesmen ini. Nah sekarang nih ada yang kita tahu. Sekarang anak-anak itu bukan menunggu makanan, tidak. Anak itu menunggu dilihat dan diperhatikan. Jadi performa, jadi dia tahu bahwa saya bisa, karena selama ini tidak ada panggung untuk mereka. Jadi hanya kita yang menyediakan panggung untuk mereka. Kami sangat berterima kasih, bersyukur datang melihat kami, datang menemani kami, terutama datang mensupport kami. Ini tidak dengan kata-kata ya, bukan dengan slogan, tetapi datang dengan kehadiran. Hal ini akan membuat kami semakin merasa bahwa kami itu sama dengan yang lain, dihargai, diterima apa adanya, kelemahan dan kekurangan kami. Iya, sama-sama, Suster. Semoga kedepannya anak-anak juga happy, terus bisa progres untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, sehingga bisa mandiri di lingkungan kehidupan sehari-hari. Yes, Daisy's social spirit never fades. For her, sharing is the breath of life. She always receives support from those close to her, especially her socialite friends. She believes God always provides blessing to her to always be able to share. Dananya dari mana? Nah, kalau perjalanan biasanya dananya dari kantong sendiri. Tapi kalau untuk bakti sosial, ada organisasi tetangga, sahabat-sahabat Baksos ini yang membantu. Dari arisan juga sahabat-sahabat di Gulali Sisterhood selalu mensupport kegiatan saya bakti sosial. Bahkan mereka selalu ikut. Kadang kalau ke Bali mereka ikut, ke Lombok ada yang ikut, pasti begitu. Disupport. Kalau untuk Baksos pasti ada jalannya, saya percaya. Dari tahun 92 ke SMA saya sudah bawa mobil. Jadi senang jalan sama temen, senang kongko sama temen. Apa yang saya mau kebetulan orang tua saya mewujudkan. Active in many social activities, Daisy's daily life is also busy with managing her business. Saya sendiri karena saya nggak bisa diem, saya bisnis apa aja saya jalani sepanjang itu halal dan berkat dari Tuhan kebetulan mengalir untuk keluarga kami. Jadi saya ada usaha kecil, toko kami memiliki 22 orang karyawan. Lalu saya ada kafe, di kafe juga ada 16 karyawan. In managing her business that is not always smooth, Daisy often faced challenges, one of them during the pandemic. Having fallen and trying to rebuild to survive, even selling personal assets. Ada bisnis, sedikit bisnis garment karena garment saya itu membuat seragam sekolah. Pada saat itu tidak ada yang bersekolah sehingga mau tidak mau harus tutup. Lalu untuk kafe juga sempat tutup, benar-benar tutup karena tidak ada pengunjung. Pada saat COVID tidak ada yang keluar rumah, itu sangat berat ya untuk kami. Terus ada toko juga, toko pengeluarannya sangat, bahkan dari 100% biasanya sekian juta satu hari, itu cuma 20%, itu sangat berat itu. Pada saat COVID saya bahkan menjual dua buah apartemen ya, untuk mempertahankan
usaha-usaha ini. Bahkan tas ya, ada tas, jam tangan, sepatu. Waktu itu sempat saya jual sih, jual setengah harga gitu. Tas kan juga lumayan ya. Saya juga investasi di situ. Ada beberapa, mungkin sekitar 6 tas ya. Karena apartemen juga harganya turun waktu itu, jadi mau nggak mau saya relakan, saya lepas, nggak apa-apa. Nanti kalau Tuhan berikan rezeki lagi, kita beli lagi. The second child of 4 siblings born into a well-off family. Even so, both parents always instilled independence and responsibility. Papa dinas di hotel 36 tahun mengabdi, dan mama pengusaha. Jadi dari tahun 92 SMA saya sudah SMA kelas 1 ya, saya sudah bawa mobil. Jadi senang jalan sama temen, senang kongko sama temen. Apa yang saya mau kebetulan orang tua saya mewujudkan. Tapi mereka juga mengajarkan untuk selalu bertanggung jawab untuk anak-anaknya semua. Currently, this woman of Japanese descent chooses to live a life that has been destined for her. Ya itulah, saya menjalani hari-hari dengan karya-karya kami sebagai ya orang biasa sebenarnya ya. Tapi kebetulan saya punya lingkup persahabatan, lingkup teman-teman dari kalangan sosialita. Kebetulan sekarang saya seorang istri dari suami yang memang pegawai negeri beliau, jadi saya juga ikut hidup bersahaja aja sih. Saya jalani hidup dengan karya-karya saya, keseharian saya, demikian apa adanya. However, on her days, Daisy still has desire and big dreams. Cita-citanya nggak usah muluk-muluk ya. Saya mau pensiunnya santai, nggak terlalu ngoyo. Sekarang sudah mulai dirilis, saya punya kontrakan. Kebetulan posisinya ada di belakang rumah, ada 12 pintu. Mudah-mudahan kalau Tuhan kasih jalan dari 12 menjadi 120 pintu. Amin. Seeing more of her surroundings, giving, and always sharing, make Daisy always find a way to be grateful with what God has given in her life until now. Kita punya rencana ya, tapi Tuhan menentukan. Dengan menikahnya saya di usia 26, Tuhan berikan kami rezeki. Pertama rezeki anak, rezeki keluarga, lalu rezeki kelimpahan dari Tuhan ya. Jadi Tuhan menentukan jalan hidup saya seperti ini sekarang. Saya hidup bahagia, memiliki keluarga yang baik, memiliki sahabat-sahabat yang loyal dengan saya, dan memiliki usaha yang baik juga. Semoga kedepannya harapan saya selalu berjalan dengan baik, berkat kelimpahan dari Tuhan. Amin.